almarhum menyaksikan kita semua nih. Beliau senang terakhir saya itu pas WA sama almarhum itu pas mau apa Idul Adha itu Pak Ketua bisa berkorban di rumah DPP gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berpuasa ketika puasa ada rasa takut kepada Allah ketika Allah mentitipkan harta. Tokan panggung. Gak lucu. John, nanti Oma jadi orang terkenal di sahabat saya. Oh, pecah lele. Tuh, lele. Tuh. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya Naibul Fa'il Bang Opik almarhum. Saya adik dari istrinya Kak Ebi. Tidak terasa sudah 7 hari Bang Opik pergi. Masih sulit untuk melupakan, masih terbayang wajah Bang Opik, walaupun beliau tegas tapi hatinya begitu lembut. Alhamdulillah, semua yang hadir di sini dengan ikhlas mendoakan abang saya. Mudah-mudahan Bang Opik diberikan tempat oleh Allah SWT sebaik-baiknya tempat. Dan saya sebagai adik dengan jihadnya almarhum mendirikan majelis ta'lim pelawak. Mudah-mudahan setelah Bang Opik nggak ada, gimana nanti kita bicarakan lagi, kita lanjutkan lagi perjuangan beliau. Jangan sampai putus, jangan diberhentikan, karena keselamatan yang ada di sekitar kita. Kalau masih ada majelis ta'lim, insya Allah kita dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada wabah. Dan terima kasih semua yang hadir di sini. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan dari abang saya, Bang Opik. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir tadi pagi saya ngeliat status kakak saya, nggak kuat saya ngeliatnya. Walaupun Bang Opik udah berhasil mendidik anak-anaknya dan meninggalkan kakak saya. Mudah-mudahan kita doakan juga untuk kakak saya dan anak-anaknya selalu kuat menerima musibah yang Allah kasih ini. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada para jamaah semua yang hadir di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka tahlil mendoakan almarhum Taufik Lala atau Taufik Hidayat, tahlil 7 hari. Ini luar biasa, jamaahnya pada membludak sampai di luar. Itu membuktikan bagaimana figur beliau yang diterima oleh segala segmen, segala umur, semuanya berkumpul untuk mendoakan beliau. Didoakan semoga kuburnya almarhum dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan
dan diampuni segala dosanya, ditempatkan pada sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai ketua umum Paski memang termasuk sahabat dekat beliau. Almarhum, banyak kenangan yang kita alami bagaimana untuk membangun Paski atau Persatuan Seniman Tuli Indonesia supaya bisa lebih berkembang, supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Beliau itu adalah pertama itu menjadi ketua Pemda Paski DKI. Beliau tuh nggak pernah patah semangat untuk mengajak teman-teman para pelawak untuk mengaji bersama di WA grup Paski. Itu selalu mengajak untuk mengaji di sini, kemudian mengajak belajar Al-Quran setiap hari Senin siang. Alhamdulillah responnya kurang dari teman-teman. Memang gitulah, Bim, Ustaz. Kondisinya, tapi walaupun begitu almarhum nggak pernah bosan-bosan yang mengajak teman-teman ngaji bareng, belajar agama bareng. Tapi alhamdulillah sebagian juga alhamdulillah sudah sadar bahwa ngaji itu perlu, bahwa itu adalah persiapan kita di akhirat nanti. Kita umur juga nggak tahu kan. Kalau kita pengen tahu umur, lihat aja KTP masing-masing. Ya alhamdulillah, ini saya rasa ini almarhum menyaksikan kita semua nih. Beliau senang. Terakhir saya itu pas WA sama almarhum itu pas Idul Adha itu Pak Ketua bisa berkorban di rumah DPP gitu ya. Baik, saya bilang gue udah korban sapi di pasti dekat rumah. Oke, lu butuh apa lagi? Gini aja ketua, mungkin bisa buat donasi buat makan atau buat biaya kos potong gitu. Udah saya kasih transfer. Itu terakhir kali saya WhatsApp-an sama beliau. Dia itu apa ya, walaupun suka bercanda sama teman-teman gitu ya, tapi almarhum itu sayang sama teman-teman semuanya. Ya insya Allah kita doakan beliau diberikan tempat yang terbaik di sini, tempat yang sangat mulia. Itu aja daripada tersiang nangis di sini. Semuanya pada sayang semua ya kan sama almarhum ya. Iya. Ya itu aja, mohon maaf kurang lebih, dan para jamaah saya minta tolong bila ada kesalahan dari almarhum Taufik Bala sebagai ketua Paski, mohon maafkan seikhlasnya, setulus-tulusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 hari sahabat kita, saudara kita, guru kita meninggalkan kita semuanya. Alhamdulillah para kiai, para ustaz, teman-teman pelawak hadir pada malam hari ini untuk mendoakan almarhum. Semoga zikir, sholawatan, doa, baca yasin yang kita lakukan tadi akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhum dosa-dosanya dihancurkan, dihapus, dan almarhum saat ini semoga sedang menikmati indahnya alam barzakh, sedang menikmati indahnya Raudatul Jannah, teman-teman surga ya Allah. Dan semoga di akhirat nanti beliau ditetapkan oleh Allah sebagai calon penghuni surga. Kepergian Taufik Lala ini yang begitu mendadak sangat mengejutkan, sangat mengagetkan. Sampai sekarang saya merasa almarhum masih ada. Saya seringkali, karena hampir tiap malam saya hadir ke sini dengan teman-teman majelis pengajian pelawak. Hari pertama untuk umum, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ngaji di situ.
di sahur almarhum, kemudian ini hari yang ke-7. Setiap datang ke sini perasaan sedang menghadiri undangan almarhum, sehingga wajarlah kalau Bang Taufik rela menjadi ketua majelis pengajian pelawak pada saat itu bersama-sama Gus Mehmet ini dengan Eko Bando, dan saya juga mengawali berdirinya majelis pengajian pelawak. Saya dengan almarhum waktu itu sudah cukup lama tidak berjumpa, kemudian tiba-tiba almarhum telepon saya untuk mengajak mendirikan MPP bertiga dengan Eko Bandung. Kemudian berjalanlah yang namanya majelis pengajian pelawak, yang mana waktu itu pengajiannya sebulan sekali, setiap Jumat malam 1 di tempat ini, dan alhamdulillah juga pernah membuat satu event di tempat ini, ya, semacam tablik akbar begitulah. Juga kesan-kesan almarhum ini selalu mengajak kepada kegiatan-kegiatan sosial, terutama untuk teman-teman yang sedang kesusahan. Almarhum ini paling nggak bisa kalau dengar temannya susah, pasti disamperin, dibantu semaksimal mungkin. Setelah dia udah selesai makannya, biasanya saya bercanda nih sama dia kalau makan mie ayam di situ. Biasa kan dia kalau makan tuh nggak diem tangannya, ada apa yang dicomot, dicemil. Ini nggak cuma nanyain, kan ini bisa servis klakson mobil gua nggak? Oh bisa, ini kan audio. Gua ganti makasih Mercy ya, kata dia. Jangan, dengan pakai yang kayak bis yang tolelat gitu, saya begitu. Pakai dia PA lo gitu, nyalain dia tuh sama saya. Ya udah, ketika gitu handphone bunyi, saya berdering lah handphone saya, bunyi, anak saya nelpon, motor mau dipakai. Nah biasa saya bercanda sama dia tuh sebelum makan. Saya bilang, Pik, gua pulang duluan ya. Lu pulang kan? Ya pulang lah, gua mau kemana gitu. Begitu saya pulang jam 11, jam 12 istirahat, sholat dari Johor, handphone biasa saya kalau tidur saya istirahat saya matiin, soalnya takut ganggu dong. Ya takut ganggu, jadi saya matiin, saya silent, saya matiin. Begitu saya bangun di jam 1:30-an lah, saya buka handphone. Wah, masya Allah, panggilan terjawab banyak banget. Panggilan tak terjawab, ada Po Hajatona, ada Udin Langa, ada yang lain-lain menanyakan, apa benar Bang Taufik meninggal? Apa benar? Saya lihat ada gambar Taufik Lala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak TB, hah? Siapa ngomong nih? Jam 11 masih makan sama saya bilang. Saya telepon anaknya, yang terima. Saya pikir, wah ini masih online, jangan-jangan masih tukang mie ayam nih, saya pikir. Masih on. Begitu saya telepon, anaknya yang terima, Dinda. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Om. Dinda ini beneran? Iya Om, ayam. Langsung saya tapi jam 11 masih makan sama saya. Begitu Johor, Allah panggil untuk selamanya. Ya Allah ya Rabb, tuh belusnya merinding kalau cerita tentang itu. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul di haflah yang mubarakah menurut saya. Ya, mudah-mudahan tempat ini menjadikan satu saksi bagi beliau bahwa menjadikan satu jalan menuju surganya Allah. Salawat serta salam kepada baginda kita mahkota alam, Nabi yang sejati, Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan di jalan beliau. Amin ya Rabbal. Waktunya setengah menit lagi karena tadi saya dikasih waktu 1,5 menit. Makna dalam satu kematian, berpikiran bahwa kita mati itu tidak akan bertemu lagi. Betul. Padahal yang namanya mati itu adalah hanya berpindahnya satu alam. Di dalam kitab Kasful Ghaibiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Fadhil Zainal Abidin bin Ahmad Al-Fatani, bahwa ketika sekarang ini sampai nanti surganya kita tuh tetap makhluk yang hidup. Sekali lagi, makhluk apa? Sekarang yang ada di tempat ini hidup atau tidak? Oke. Sekarang almarhum hidup atau tidak? Kalau sekarang almarhum ini adalah hidup, hanya pindah tempat saja. Tempatnya beliau sekarang adalah barjah, adalah tempat penantian menunggu kita. 40 hari
ibunya A.A. Ginanjar itu almarhum tidak mau pisah dengan saya. Ngobrol tentang suatu kematian. Percis omongannya sama dengan sahabat saya almarhum Uje. Beliau bertanya, emang mati itu bisa diundur atau tidak? Satu. Yang kedua, apabila yang namanya mati itu bisa nggak sakit atau tidak sakit? Saya tanya, nah kok jawabannya hampir sama pertanyaannya dengan ketika almarhum Uje. Akhirnya yang bertanya seperti itu, ya meninggalkan kita. Nah kemarin A.A. Ginanjar juga nanya sama saya begitu. Bapak Jarwo mau ngomong juga sama saya. Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana, kok kenapa kita adalah hidup. Saya tanya, ini hidup ke alam berapa kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang gak jawab nanti pulang budek. Assalamualaikum. Alam keberapa kita sekarang ini berpijak di dunia ini? Alam yang ketiga. Alam yang ketiga. Buka dalam surat buka surat Al-Insan ayat 1 dan ayat 2. Surat apa? Ayat berapa? Berarti di surat apa tadi? Ayat berapa? Nah, kalau kita dibuka ayatnya berapa tadi? Ayat berapa? Berarti kalau iya. Inilah guru-guru saya, subhanallah, alhamdulillah. Saya belajar melawak dari ini beliau ini, subhanallah. Alhamdulillah, ini guru-guru tercinta. Biasanya guru-guru itu cepat duluan masuk surganya, amin. Alam yang pertama adalah alam ruh. Dibuka juga ketika di alam ruh itu kita berinteraksi seperti ini adanya. Buka surat Yasin ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Terusin. Astagfirullahaladzim. Ini ngaji terus. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa kulla syai'in fi imamin. Walau ulama mengatakan bahwa ini adalah suatu perjuangan para waliullah, tapi kan alhamdulillah yang di sini juga semuanya para wali semuanya. Ada wali murid, wali santri, betul. Nah, sesungguhnya Allah, inna nahnu nuhyil mauta, menulis. Inna nahnu nuhyil mauta, menghidupkan dan mematikan. Wa naktubu, dan menulis. Qaddamu wa atharahum, sebelum dan sesudahnya itu sama Allah dicatat semuanya. Ini lagi duduk di sini dicatat. Makanya ketika di alam ruh yang tadi di dalam kitab Kasful Ghaibiyah itu, di alam ruh kita berkumpul seperti ini. Nanti satu-satu akan berpisah dengan kita. Gak tahu Pak Jarwo dulu yang lebih tua. Walaupun beliau kuat, mohon maaf lahir batin, sekuat-kuatnya manusia pasti bakal mendoain. Berkumpul seperti ini adanya, tapi tercatat di alam Lauh Mahfud. Akhirnya Bismillah, surat apa tadi? Al-Insan. Nah, itu kan lupa lagi kan, ayat 1 dan ayat 2 di dalam surat apa tadi? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minat dahri wal jadi lupa. Hal ata 'alal insani hinun minadh dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang nyebut Allah mudah-mudahan masuk surga. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ini kata Allah nih. Allah berfirman, sewaktu-waktu manusia belum disebut jadi manusia. Kenapa manusia belum disebut jadi manusia? Karena jadi manusia itu, sempurnanya jadi manusia ada dua unsur. Sekali lagi,
ketika jadi sempurnanya manusia ada berapa unsur? 2. Yang 2 ini menjadikan sempurnanya manusia. Sekarang di alam ruh sempurna atau tidak? Belum sempurna, tetapi sudah tercatat kita itu. Makanya kita siapa sih? Kok harus sampai ke alam semuanya? Kenapa? Karena kita harus tahu siapa itu diri kita. Karena kita akan kembali lagi kepada Allah. Sekarang di alam ruh itu sempurna atau belum? Karena belum dua unsur. Iya, tuh, alhamdulillah ikut pengajian juga. Lo punya anak dulu lepas Oscar lo ambil sana. Kenapa? Karena sempurna manusia yang pertama, manusia sempurna ada ruhnya. Yang kedua, manusia sempurna ada jasadnya. Supaya tahu diri kita itu siapa sih? Ruh dan jasad bersatu bakal sempurna. Di alam ruh ada jasadnya belum? Belum. Ada ruhnya. Nah, ketika sekarang ini, mohon maaf lahir batin, ketika di alam dunia ini ada yang namanya jasad, tapi tidak ada ruhnya. Sempurna atau tidak? Manusia sempurna atau tidak? Nah, bagaimana ketika kita mau sempurnanya? Berarti kita harus bergandengan, satu ruh, satu jasad. Nah, sekarang jasadnya nggak ada, ruhnya ada. Buka. Terus kenapa cikal bakal manusianya? Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kita ini terciptanya Allah jadikan tuh dari nutfah. Nutfah itu 2 air. Pertama air dari perempuan disebut indung telur. Yang kedua air dari laki-laki. Saya tidak bisa nyebutkan air apaan itu. Yang penting air itu. Mau jujur amat itu. Air itu aja. Itu tuh ya. Air apa? Berarti air itu bercampur nabtalihi dengan indung telur seorang perempuan. Kenapa? Karena dicampurnya air indung telur sama air itu. Nah, akhirnya air itu bercampur dengan nabtalihi, maka diuji oleh Allah. Ketika dicampurkan, diuji oleh Allah, maka ketika 4 bulan inilah terjadinya satu interaksi antara ruh dan jasad. Ngaji kayak gini kayaknya kelamaan ya. 2 menit lagi. Nah, akhirnya kenapa? Ketika dicampur oleh Allah, sempurna atau tidak? Belum, karena yang pertama di alam ruh, yang kedua di alam rahim. Dari siapa rahim itu? Ibu. Maka jangan sekali-kali menyakiti hati seorang perempuan. Itu lihat. Sehebatnya yang namanya laki-laki maupun jenderal apapun, mohon maaf tuh ada bapak komandan, mohon maaf masih kau di rumah mah itu mah sono, ini mah enggak sono, betul ya? Betul ya? Jenderal, wah hebat, bintang 6 nomor 7 nomor 16, tapi di depan istri betul hebat atau enggak? Seorang perempuan kuat mana perempuan sama laki-laki? Buat mana perempuan sama laki-laki? Beneran? Saya tanya, perempuan gendong anak 9 bulan kuat nggak? Mohon maaf Pak Jenderal, kuat nggak? Gendong 1 jam aja anaknya. Nggak tuh, berarti kuat siapa? Is the best. Alhamdulillah. Makanya seorang perempuan mah, mohon maaf, paling duluan kata Rasulullah masuk surganya. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu di sini cepat masuk surganya, amin. Aduh, nabdalihi. Makanya mohon maaf, ketika jasadnya udah berinteraksi dan bersatu oleh Allah, faja'alnahu, maka Allah jadikan hu itu cikal bakal manusia, yaitu sami'an, pendengaran. Hebatnya ulama yang mutaqaddimin, yang dulu ketika ada 4 bulan itu orang-orang semuanya dari ulama-ulama mengatakan kenapa itu 4 bulan di ngajiin, karena cikal bakal manusia itu 4 bulan dikasih indra tidak ada indra penglihatan, pendengaran aja, maka alhamdulillah di ngajiin semuanya. Kenapa? Karena cikal bakal manusia itu mendengar. Hati-hati makanya kalau orang Sunda mengatakan engker hamil mah entong saomong-omongeun lamun lain omongeun nana, entong salangkah-langkaheunana lamun lain langkaheun nana. Kenapa? Karena ini janin
mendengar. Faja'ana usamin, akhirnya ke alam dunia masuk. Maka ketika lahir ke dunia maka manusia hidup hurufnya ada 5. Haknya hanya I-nya ini, D-nya dipersembahkan, U-nya untuk P-nya pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ini semuanya cikal bakal akan masuk surganya Allah karena apa? Karena hidup di dunia ini. Kalau di dunianya benar, maka insya Allah kesananya juga benar. Kalau di sininya kagak benar, maka selanjutnya juga tidak akan benar. Saya yakin ini pelawak-pelawak, mohon maaf lahir batinnya. Oke, terakhir saya ada ini Pak, mohon maaf. 40 harinya beliau ngomong saya punya hutang. Selama MPP saya diundang pengajian, gak bisa hadir terus karena alhamdulillah jadwal saya full di kalender. Sampai Desember itu tanggalnya di kalender saya full banget, alhamdulillah. Tanggalnya doang. Yang kedua, ketika 40 harinya dia ngomong, "Buy, golok yang dari Buya dipinta sama temennya, tolong bikinin lagi." Sampai sekarang saya kena, kalau saya bikin golok itu ada foto beliau sama anak yang perempuan kalau nggak salah. Kalau pernah ya anak perempuan yang fotonya di goloknya itu, saya belum sampai sempat untuk bikin lagi buat beliau. Dia mana bikinin lagi dong Buy, katanya, yang kayak kemarin, karena yang saya kasih itu dikasihkan sama temennya buat kenang-kenangannya. Yang keduanya, beliau, Buy, jihad nggak kalau kita nuntut ilmu agama. Kata saya jihad. Berarti kalau mati jihad. Makanya jangan sampai kayak tadi Hiyaul Qiyam, kalau saya berdebat ke Hiyaul Qiyam, mohon maaf Kiai, ini buat apaan kita Hiyaul Qiyam berdiri? Assalamualaikum. Ada keterangannya Hiyaul Qiyam berdiri. Itu bid'ah dolalah finnar. Ada yang ngomong kayak gitu, saya balas. Buka surat Ali Imran ayat 179. Buka. Jadi jangan nyangka ketika yang namanya kenapa? Kan kata Rasulullah, apabila engkau memanggilku maka aku akan datang. Nah ya tadi itu mohon maaf bukan ruhnya saja yang namanya almarhum, tapi dengan Rasulullah datang ke tempat kita. Percaya atau tidak? Buka surat Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Ini ciri-ciri orang yang jauh dengan Allah, menyebut Allah aja. Ayo dong, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kata Allah, janganlah engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Yang ngomong siapa? Yang bicara siapa? Allah, bukan kita. Jangan engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Dijawab oleh Allah, bal ahya'u, mereka adalah hidup. Hai orang-orang dalam golongan yang bid'ah-bid'ahan. Nih orang yang namanya udah mati masih hidup. Bal ahya'u, mereka hidup. Ahya. Inda rabbihim, di sampingku kata Allah. Yurzakun, kalimatnya yurzakun fi'il mudhari harusnya yarzikun. Cuma hebat ini bahasa Al-Quran itu. Sekarang kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Sampai sekarang selanjutnya tuh Allah beri rizki. Akhirnya ketika saya satu di mahasiswa, pas saya berbicara, oh berarti yang namanya mayit itu, mohon maaf, orang yang mati itu dimakan, orang yang mati itu minum, orang yang mati itu diberi kesenangan oleh. Iya, makanya dari mana? Lu jangan berpikir alam ketika di dunia, lu berpikir ketika lu merasakan gak ke di alam rahim itu? Di alam rahim merasakan gak kita? Kagak pernah merasakan kita dalam rahim. Ketika di dunia kita merasakan, nanti di alam barzakh kita akan merasakan. Lu mati dulu nanti akan kerasa. Saya tanya dulu, di alam rahim makannya dari mana? Ini nih yang kurang cerdas ini. Makan kita di alam rahim mulut. BAB kita tuh di belakang. Padahal kalau kita di alam rahim aja udah beda alam, makannya di user. Nah alamnya beda, berarti segala sesuatunya beda. Nah sekarang di alam dunia, di alam barzakh juga yurzakun, kalimat diberikan oleh Allah, termasuk sekali tadi anak-anak yang doain, dan kita semuanya halayak mendoain itu sebagai suatu kesenangan buat beliau. Buka tuh dalam kitab tafsir Yasin, coba idza quri'al
alal mayyiti. Tuh, ketika kita membaca surat Yasin, surat Yasin itu ada sebagai pembekalan kepada yang sudah meninggal. Makanya hati-hati, orang yang mati itu hidup. Amin. Sekali lagi, mau hidup di sini atau di alam barjah? Alhamdulillah, yang doain mudah-mudahan cepat ke alam barjah. Nah, akhirnya apa? Ketika hidup disebut mati, mati itu hurufnya 4. 1 menit lagi. 4 M-A-T-I. M-nya mempertanggung, oke. A-nya amalan, T-nya terhadap, I-nya ilahi. Jadi mati itu mempertanggungjawabkan amalan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh. Jadi insyaallah saya yakin, saya tahu beliau, karena terus-terusan WA juga sama saya, beliau itu mudah-mudahan saya yakin beliau adalah ahli surga. Sekarang lagi berkumpul dengan salafus soleh, dengan orang tuanya, dengan guru-gurunya. Yakin, termasuk beliau mengaku kepada mamah sebagai ibu angkatnya. Sekarang lagi sama mamah, Aa mau ikut? Saya doain mudah-mudahan Aa cepat ikutkan mamahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi ya, saya agak tegang sedikit ya. Ini apa? Ya alhamdulillah. Oh jangan ya, ya udah alhamdulillah. Sekali lagi. Jadi surat tadi yang pertama surat apa? Saya Al-Insan 1 sama 2. Oke, terus ayat berapa lagi? Tadi surat Yasin. Terus dan selanjutnya tadi Ali Imran 169. Jadi supaya pulang kita bisa buka Al-Qur'an lagi. Saya selalu begitu. Ketika pulang bawa Al-Qur'an, oh iya ini yang tadi kita baca. Amin. Tapi ketika terjemah baca, ada guru, tanyakan kepada guru gitu ya. Alhamdulillah ini Bang Hafid juga. Terakhir ini Bang Hafid punya dosa juga. Waktu halal bihalal, Bang Bapak TB ayo ngomong sama Buya. Iya, 1 paket tuh Teh Boy. Bener kan? Ayo. Apa sih Buya? Waktu halal bihalal. Iya, 1 paket Boy. Halal bihalal Depok. Ngomong apa Bapak TB berapa kali? 3 kali ngomong. Udah Buya yang ceramah. Udah Buya yang ceramah. Betul. Ngomongnya nggak ada duitnya. Emang gua ceramah pakai duit? Astagfirullahaladzim. 3 kali Bapak TB ngomong begitu sama Buya. Bener kan Harkun? Iya. Bener kan? MC-nya kan sahabat beliau. Iya, tahu. Beneran. Jadi maksudnya ngomongin itu maksudnya apa? Tujuannya ngarepin ini. Ya. Kalau Enggak bener nih. Iya. Minta nomor rekening. Oh gitu. Minta nomor rekening. Pak Jarwo, tolongin Pak Jarwo. Jadi terakhir pakai. Tadi saya agak nyimak. Bapak TB kan berapa kali ya waktu lebih halal minta Iya, kita. betul. Udah si Buya aja. Kenapa? Karena tahu. Oh si Buya gratis. Gitu ya. Alhamdulillah inilah keikhlasan Buya. Cuma saking ikhlasnya diomongin terus. Iya. Saya mah ikhlas. Istri, si Umi sebenarnya. Tapi Buya tadi apa yang disampaikan bahwasannya setiap yang hidup kenapa manusia hidup? Karena manusia hidup itu ada jasad, ada ruh. Tapi sebetulnya nggak setiap yang hidup punya ruh. Nggak semua yang hidup punya ruh. Nggak setiap yang hidup punya nyawa. Oh gitu. BPKB ada yang hidup nggak punya ruh. Tapi bisa disekolahin kayak bocah. Nah ini kayaknya di panggung manyang lagi nih kayaknya. Karena emang sama Bang Hafid udah lama hampir 5 tahun kan. Iya. Tadi sudah disampaikan juga bahwasanya yang namanya laki-laki itu sama perempuan tuh masya Allah susah deh kalau laki-laki ngatur perempuan tuh susah. Kata siapa? Bagaimana bisa mau ngatur? Yang dikasih Allah aja alis masih dirubah. Oh, iya benar. Padahal itu hukumnya haram hukum. Ya. Ya alhamdulillah udah lama kita nggak manggung bareng-bareng insyaallah ya. Buya. Karena Terima kasih banyak Buya. Buya ini sahabat dari almarhum yaitu sahabat dari Ustaz Jeffrey. Kita doakan semoga beliau grup baru. ya beliau ini memang benar-benar sahabat dari Ustaz Jeffrey. Alhamdulillah juga doain. Kita doakan semoga beliau bisa mengikuti jejak beliau. Berkah dari Buya makasih banyak ya, Buya. alhamdulillah terima kasih ya. Saya ditutupnya nanti sama Kiai ada Ustaz ya saya nggak tutup. Ustaz, Jadi kalau saya tutup nanti panjang lagi. Iya, betul. Saya duduk ya. Iya. Sekarang bagian siapa? Hah? Kan. Ada Oh iya. Ustaz. Hah? Aman udah.
Ya udah dari saya, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daus belum komen nih, Bang Daus. Belum komen nih, Bang Daus. Bang Daus, dikit sebelum Usman. Sebelum Usman, Bang Daus. Sini. Oh iya, Bapak. Bapak juga boleh ntar kita. Ya. Ya Allah, ini pakai pampers. Nggak apa-apa. Gue lagi pusing, Pusing apa, Bos? kepalanya dilibet-libetin. Bukan pusing, emang begitu modelnya pensiun. Kirain bawa kertas, Pak. Sama Bang Bapak sini. Gak apa-apa. Let's go. Sekali. Bang Hafiz ngumpulin gembel. Ini kan menghibur, kita nih menghibur. Iya. Terus gimana Gus? Kesan apa yang bisa diceritain sama Bang Daus? Justru udah bubar. Ya, banyak pengalaman ya. Yang dari almarhum, kita kenal almarhum dari 2002 ya Bang Bapak ya. Yang mana Tuyul Milenium jadi banci, beliau jadi Jin Banci. Di situ perannya sebagai Jin Firda. Ya kan? Itu selalu kalau kita acara, baik acara pengajian di atas panggung, ibu tahu, bapak tahu, kalau ibu bapak pernah nonton Tuyul Milenium, yang suka jadi Jin Banci itu gua. Itu almarhum selalu bilang. Tapi di situ bapak siapa sih Pak belakang Pak? Jangan diusir ke Jawa, Tangerang, mau ngoposin situ. Ya, dari situ kan, ya udah berganti peran, ya kan di Islam KTP. Ibu tahu, bapak tahu, yang jadi peran penjahat atau maling itu gua. Jadi peran gua tuh kata almarhum ya, kalau bahasa Betawinya gitu kan, itu nggak pernah ada bener. Kalau nggak jadi Jin Banci, jadi perampok, jadi preman, ya kan jadi maling tuh. Itu kalau almarhum. Terus juga terakhir itu beliau almarhum minta dianterin Bang Hafiz. Ya, beliau itu minta dianterin, minta disambangi, bersilaturahmi dengan Habib Bahar bin Smith. Terakhir itu beliau itu. Alhamdulillah harus temenin. Karena kan sempet bukannya abang, maaf lahir batin, bukannya abang gak suka dengan beliau, bukannya abang benci dengan Habib Bahar. Enggak, kata siapa, lu salah. Justru gua pecinta ulama, justru gua pecinta habaib, termasuk Habib Bahar dan juga Habib Rizik. Kata beliau, almarhum. Siapa lagi yang nanya? Gua gebok nih. Enggak apa-apa, itu saudara kembar aku. Daus Paro dan Daus Mimi. Itu ya kesan-kesannya. Iya. Dan saat terakhir itu Bang Hafiz, kita sempat dibuat konten ya. Ada di YouTube-nya Habib Bahar bin Smith, ya kan? Itu beliau ya kira-kira aswad kali. Aduh, Castello. Kemarin-kemarin kemana aja? Oscar, abang lu kan? Yang terakhir itu almarhum minta dikeplak. Maksudnya? Minta dikeplak sama Habib Bahar. Habib Bahar. Mungkin minta karomah ya kan, minta keberkahan dan sebagainya. Itu dan terakhir sama Habib Bahar tuh didoain, habis dikeplak, dipukul gitu sama Habib Bahar terus didoain. Itu terakhir. Karomah. Ini siapa sih? Kemuliaan, keberkahan. Ini jarang-jarang deh tuyul ya kan. Ditibarin sama setan.
Bang Bopak ada cerita nggak? Kan kita sama-sama dari Tuyul Milenium 2002. Apa tuh? Ya, ada kenangan terakhir waktu kita masih sama-sama di Tuyul Milenium sama Daus. Waktu itu Bapak kadang-kadang kan minum di rumah Daus, kadang-kadang lebih banyak di rumah siapa? Kadang-kadang di rumah almarhum. Nah, suatu saat kita Bapak tidur. Dulu kontrakannya di mana? Selipi, lo nggak tahu. Jangan suka banyak cerita ntar aneh tampar ya. Nah, kalau lihat dia bawanya masih mulu. Hah? Enggak, ngeliatnya darah tinggi aja. Akhirnya pernah. Waktu itu Nanda masih kecil Us ya. Us, gue nggak ikut lo Us. Gue lagi ikut nih almarhum Topik. Tidur lah kan biasa deh kalau kontrakan kan tahu rumahnya kecil gitu kan. Tidurnya ada bangku. Kalau aneh kan tidur ngeringkok. Anaknya bangun pagi sama Topik. Papa, tuh anak anjing siapa? Itu cuma papa katanya. Tapi kita luar bos. Tuhnya kenangan ente sama Tuyul ya. Iya. Itu sebentar. Tadi kan dibilang katanya nih anak anjing siapa? Itu kan tadi barusan dicium, cuci buruan. Dicium anjing. Ya udah, paling kenangannya sampai situ dan kita sama Daud kita berdoa juga. Ya. Biar Topik. Jangan. Kalau mau lama ntar bikin grup lagi ya, balik lagi. Jarang-jarang kan ya gacok. Iya. Ada video sama Bapak Kristel. Udah bayaran kurang manggil lagi. Ini mic hidup Pak di tangan aku. Oh ini hidup ya? Oh di tangan aku. Oh iya. Lahir Bapak ketemu almarhum kapan? Oh terakhir ketemu pas Bapak lagi mau ngajak ceramah dia undangan di Cibinong tanggal 29. Itu masih Malam masih WA. Masih WA. Masih WA terusnya ngirim foto terakhir lagi duduk Us. Ya, dikit aja dikit. Dan kalau aus ini Bang Bapak ya lahir itu Ini masih cerita. ini masih cerita. Karena siapa orang dibawa masuk semua ke sini. Allah ala Muhammad. Jadi gimana Mas? Nih, cok ente cok. Ketua Jabar. Jadi gimana? Iya terakhir ya tanggal 29. Enggak, Bang Bas mau ngomong. Bang. Kenapa Jen? Bang Jen. Kali kasih tahu masyarakat siapa yang kehilangan dompet. Oh, Ya, coba. dompet siapa? Ngaku-ngaku lu. Ngaku-ngaku lu. Asik. Oh, punya Bang Daud. Jadi gimana ceritanya singkat aja. Singkat ya. Udah ini belum beres loh. Iya. Nanti terakhir ada Uspat nih. Uspat ceramah sekaligus doa. Di sini siapa ya? Terus. Nah akhirnya tanggal 29. 29 bulan apa? Juli. Terus lu ngapain dia maju kemarin? Ngapain di sini? Kok kayak mau lihat lilin? Bapak ngapain? Ini masih cerita. Akhirnya Us. Ya terus. Pip. Ya harganya sih enggak ini nih Pip standar nih soalnya acara di kampung di musola. Udah lu jangan mikirin ongkos gitu kan Topik ceplas-ceplas. Kata almarhum. Kata almarhum Topik. Ngomong sama anaknya. Sama Bapak. Oh, sama Bapak. Udah sip gitu kirim foto. Kirim foto. Ah. Nah pas kebetulan Bapak siang tuh lagi acara di kampus ya Bapak Jarwo kita lagi di Asapia. Nah kan sebetulnya si almarhum juga tahun ini kan punya gelar dia nih Dokter Andes nih kan ceritanya penyiaran agama. Udah nggak ada Dokter Ya Andes. pokoknya kita ngambil masa lalu aja. Iya. Ayo banyak merotes ya. Mahasiswa tahun 70-an. Sesuai Cok. SPD. Kan nggak percaya SPD. yang terima WA itu si Ipan. Ipan. Pak Prof, Pak, ini bener Topik meninggal. Apa gue dari malam aja nelpon sama dia. Itu dapat kiriman dari Derry. Almarhum ngomong gitu. WA. WA ke Prof. WA ke Prof. Si Koko Derry. WA ke Kirim Prof. ke Ipan. Bentar lagi kucing pada cakar. Udah dari situ. Terus akhirnya Mulailah bergema kesedihan. Pas Bapak telepon, pertama nggak diangkat. Gue nggak tahu.
diangkat terus. Lalu langsung kita marah-marah. Lo bercanda aja Pep, bilang mati-mati. Yang nyautin nangis. Atau istrinya. Nah itu kaget semua. Baik, jadi masing-masing sahabat punya kisah, punya cerita. Iya. Cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bopat, Bang Bopat. Oh iya, Bang Kokuderi tuh. Ya. Dia ngirim pertama kabar. Gara-gara sekampus pada nangis. Kok apa? Iya kan? Gimana? Makanya ini semua muarin. Ya. Ya. Ada sirkus bawa dia. Ini monyetnya melepat api. Jadi ada satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini, saudara-saudara sekalian. Saya nggak lama sebelum almarhum meninggal, jadi ngajar ya. Beliau memang saya interaksi kepada beliau jarang, cuma lewat telepon. Setiap beliau almarhum ngambil keputusan atau ngambil kebijakan, dia akan telepon saya. Saya akan memberikan sedikit arahan supaya mengambil keputusan jangan sampai nanti salah. Terakhir, beliau punya niat dan saya sudah jalankan berdoa dengan beliau, tapi memang masih usaha bahwa beliau ingin membuat masjid untuk pelawak. Dia ngomong langsung, saya panggilnya kok kita tahu kita ini dosanya banyak, jadi mustahil lah kalau ini Nabi Adam yang dosanya sedikit dibuang dari surga, kita yang dosanya banyak mengharapin surga lagi, hal mustahil. Yang paling menolong kita adalah hidayah dari Allah dan syafaat dari Rasulullah. Bagaimana kita untuk mendapatkan hidayah itu? Kita harus melakukan sesuatu, membuat sesuatu momentum yang bagus untuk dikenang selama hidup kita. Apa Pik? Yuk Bang, kita berdua jalan sama-sama untuk mencari siapa orang yang punya tanah diwakafkan. Nanti setelah diwakafkan mereka, biar kita berdua Bang ya nanti jalan-jalan ke teman-teman pelawak untuk membangun masjid itu. Tapi yang penting adalah kita dapat tanahnya dulu. Dan saya sudah bicara Ginajar ya sama Pak Rahmat Yasin, Pak, ini saya berdua Taufik ada niat ingin membuat masjid khusus untuk pelawak. Jadi pelawak membuat masjid yang mana masjid itu nanti kita gunakan untuk pengajian dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah nanti itu mungkin kalau ada tanah-tanah yang lebih kita bisa bikin destinasi supaya orang bawa pelawak itu ada dikenang bahwa pelawak juga bisa membuat sebuah masjid. Mengenai pembangunannya nanti kita sama-sama Bang, kita akan lihat apa mana nanti kita usaha. Pasti teman-teman semua mendukung. Itu aja yang harus kita insya Allah kita wujudkan bersama dari beliau. Dari itu aja sih yang bisa saya sampaikan, karena itu terakhir niat dia untuk membuat masjid pelawak. Ya itu aja Pik. Terima kasih Pis. Mudah-mudahan kita yakin bahwa yang hadir sini orang baik-baik. Kita gak usah sedih sini karena kita yakin almarhum adalah penghuni surga. Yang sedih harusnya kita belum tentu bisa mengikuti langkah almarhum yang selalu dengan hidupnya penuh dengan kebaikan, mengajak orang kebaikan. Jadi kalau hari ini kita menyelenggarakan 7 hari, kemudian ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, harusnya ini introspeksi kita balik 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari menjelang kematian kita sudah bisa mengetahui. Mudah-mudahan ilmu itu kita bisa dapatkan dari Ustadz Duta di sini. Ini adalah bahan pelajaran buat kita bahwa bukan seremoni seperti ini adalah introspeksi. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Bopat dan Bang Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawab salam saya. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali di Gorogaji. Saya doain kalau yang kompak menjawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, wabil khusus sahibul musibah, keluarga daripada almarhum Bapak Ustadz Haji Taufik Tala. Mohon maaf lahir batin, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah selalu senantiasa dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh majelis pelawak MPP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, begitu banyak nih yang hadir nih. Saya nggak panjang lebar, cuma 5 menit aja. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Sebelum nikmat amanah ini nanti akan kembali kepada Allah. Di sisa nikmat umur yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan cara apa? Tentunya kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam statementnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalla Jalaluhu, maka lakukanlah amal soleh. Almarhum sudah enak meninggal pada bulan kemuliaan yang disucikan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Subhanallah. Berarti beliau adalah orang baik. Kita saksikan dong. Dan Allah menyampaikan inna iddatasyhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Paham? Assalamualaikum. Ini bulan kemuliaan, beliau meninggal wafat di bulan Hijriah. Kita kapan? Tinggal nunggu giliran aja. Mungkin yang hari ini, malam hari ini terbahak-bahak ketawanya kepada ngeliatin saya. Sakit perut sampai di rumah dikerokin sama bininya, modal. Benar, banyak. Saya ada pengalaman sedikit oleh almarhum. Dulu saya tuh bendaharanya Amin, meminta beliau dengan Ustadz Albar, Ustadz panggil MC kondang dari pelawak. Alhamdulillah, Amin adalah Asosiasi Mubalik Indonesia, Bang Fis. Nah sekarang saya di Iman. Nah dulu tahun 2016 Bang, Assalamualaikum. Tahun 2016 pas saya kan pas sering pakai topi, nggak pernah pakai peci, jarang. Saya pakai topi, celana lepis, pakai kaos, saya diperintah beli rokok. Ya benar-benar nih. Saat beliin rokok, bukan Ustad, Bang, beliin rokok ame kopi. Ini benar nih. Pas dia tahu nama saya Ustadz Fadlo, dipanggil mau teman saya Ustadz, baru dia minta maaf. Tapi mendadak dia minta maafnya sampai merendah. Waqfid janahaka lil maut, direndah hati, subhanallah, sambil minta maaf ya Allah. Hampir lagi beliau hari ini disaksikan oleh kita meninggalnya beliau pada bulan Muharram. Iya. Kisah Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh meninggal usia berapa? Yang ngaji dan yang tahu usia Nabi Nuh berapa tahun? Cabut Allah Subhanahu. Sebentar. Rp100.000. Kalau saya yakin pelawak pada banyak duitnya nih Bapak Guru. Ayo maju ke depan. Nih, ya anak muda. Lumayan buat beli cendol. Yang mana orangnya? Berani. Apa Bang Daus? Pertanyaan, umur Nabi Nuh berapa tahun usianya? 910. Iya. Ah, ada. 900 kurang tepat. 1500.
150 tahun. udah nyuruh Icang padahal saya. Icang gak maju-maju, Cang, gue bagi Cang. Gue bagi Cang. Ada lagi. Nabi Nuh sampai malaikat Allah mengatakan ya atwalal anbiya umuran. Wahai Nabi Nuh yang paling panjang usianya 950 tahun. Kaifa wajahtal hayata, bagaimana kau hidup merasakan usiamu 950? Faqala wajahtul anbiya kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akharin. Saya merasakan hidup seperti tempat di mana saya masuk dari pintu yang sesuatu, keluar dari pintu yang sesuatu lagi. Artinya kadarin di sini adalah tempat tinggal. Babani artinya pintu. Nah, itu kalau kita tanya nih Bang Guru. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih Bang Guru Hafiz nih. Ya. Kalau kita punya rumah dari pintu depan sampai pintu belakang berapa menit? Berapa? Nah. Itu makan waktu berapa lama? Ya tergantung rumahnya. Iya. Kalau rumahnya gede, ya lama nyampenya. Iya. Kalau lamanya? Kalau kontrakan ya 10 langkah nyampe. Kalau yang gede rumahnya bisa semenitan, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Itu mah Cikeas. Iya gede kan rumahnya. Paling berapa detik? Ada di sini rumah yang masih ada pintu belakang. Penting tuh. Penting. Kalau perumahan malah susah, udah nggak ada pintu belakang. Entok. Benar. Artinya gini, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diberikan usia 950 tahun itu bagian 2 pintu. Masuk dari pintu yang lain, keluar dari pintu yang lainnya lagi. Artinya nggak panjang usia kita. Cuma pertanyaannya kapan ajal itu menjemput kita? Dan almarhum salah satu memberikan contoh kepada kita, begitu banyak amal ibadah yang dilakukan ini memberikan. Assalamualaikum. Salam. Artinya ini berikan contoh buat kita Bang Guru. Betul. Nah kalau seandainya kita ini kan kata Buya, Assalamualaikum Buya. Artinya almarhum ini memberikan contoh kepada kita. Giliran kita kapan nih? Satu, beliau mendirikan majlis lawak, Pengajian pelawak. Yang kedua apa lagi? Paski, kalau Paski bersama teman-teman Paski, alhamdulillah. Dan itu merupakan amal soleh Pak. Amal soleh. Tapi terbawah ketahui juga bisa nilai ibadah. Jadi amal soleh. Kalau candanya itu ada penuh hikmah dan bermanfaat, itu jadi nilai ibadah. Dia salah satunya adalah orang yang selalu mengajar kita dalam kebaikan. Bapak ini saja yang dapat saya sampaikan, gak panjang lebar udah tadi Bu ya banyak. Saya udah bingung apa lagi dah. Amin. Udah habis bahannya. Kita doakan musratul fatah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala almarhum Taufik Hidayat bin Haji Endang Muslim Endang Halim. Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahannya. Allah terima amal baiknya. Jadikan kuburnya Allah bin Riyadul Jannah. Dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan dengan nabi-nabi Allah, para syuhada wa siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Ala hadhihi wa ala kullin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf lahir batin, untuk doanya bukan saya, nanti Ustaz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam semoga tercurah kepada baginda Rasul. Insyaallah kita diberikan istiqomah dan insyaallah dari mendapatkan syafaatnya, dan insyaallah Allah menutupi segala kekurangan kita. Ada itibar yang sangat menarik dari Bang Taufik Lala di ujung kehidupannya. Saya sama-sama punya anak laki, bukan 4, saya punya. Dia punya anak 2, saya punya anak laki nomor 3. Yang pertama, duluan masuk PR-nya nih. Terus beliau berkomunikasi dengan saya secara pribadi, berbincang-bincang terus selama akhir hayat beliau tuh masalah anak.
Ini sangat luar biasa bahwa beliau sangat orang yang sangat care, beliau sangat orang yang punya tanggung jawab terhadap anak. Mungkin itu aja sih, saya mengambil ikhtiar yang sangat luar biasa, pembelajaran bahwa politik ini sangat kalau dibilang tanggung jawab terhadap anak, terutama untuk anak laki ya. Ini buat saya secara pribadi juga buat pembelajaran yang sangat. Yang mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan beliau almarhum dan di seluruh Subhanahu wa ta'ala jadi daripada taman-taman surga. Amin. Itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahu la ilaha illallah antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaisa ma anzalna alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Allahumma ya jami' asyataj wa ya muhrijan nabat wa ya muhyir rufat wa ya qadi al-hajat min fawqis sab'is samawat wa khata' ilmuka bi kulli shay'in wa nas'aluk Allahumma bi qudratika ala kulli shay'in wa bi istighnaika jamil khalqika bi mujdika anta taqabbala minna ma da'awnaka bi haqqi surati yasin wa bi haqqi ismil a'zam wa bi haqqi qalbil qur'anil azim wa bi haqqi sayyidil mursalin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban bila kaddin wastajib du'ana bila radin wa na'udzu bika minal fadhahataini faqri wad daini wa min shimatatil a'la. Subhana munafisun an kulli madyunin, subhana mufariju an kulli mahzunin, subhana man ja'ala khazainuha bainal kaf wa nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Walhamdulillahilladzi khalaqal khulqa bi qudratihi wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi hadana ila sabili salama fi dinihi. Allahumma inna nas'aluka salamata lana wa li auladina wa banatina wa ahbabina wa aqrabaina fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Ausilallah bila ruh khususan di akhiril kabir. Waftahi lahuma babas sama li ruhihi wajma' ma'ahum fi salihin fi jannatika daril qarar. Allahumma salimhum min adzabil qabri. Allahumma salimhum min adzabil qabri. Allahumma salimhum min adzabil qabri wanqulhu ila daril qarar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita berpuasa. Ketika puasa ada rasa takut kepada Allah ketika Allah mentitipkan harta. Bukan panggung. Gak lucu. John, nanti Oma jadi orang terkenal di sahabat saya.